Informasi berikutnya, saudara, pesawat Singapore Airlines penerbangan London, Inggris menuju ke Singapura mengalami turbulensi hebat. Satu orang penumpang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Inilah detik-detik evakuasi yang dilakukan kepada penumpang Singapore Airlines yang mengalami turbulensi hebat dalam penerbangan, saudara. Dalam video terlihat sejumlah penumpang yang terluka dievakuasi dengan tim medis sesaat setelah pesawat melakukan pendaratan darurat di Bandara Thailand, saudara. Tercatat ada 30 orang penumpang terluka akibat pesawat mengalami turbulensi hebat setelah penerbangan selama 11 jam. Satu orang penumpang warga negara Inggris meninggal dunia saat pesawat mengalami turbulensi hebat di udara, saudara. Korban teridentifikasi berusia 73 tahun dan diduga meninggal dunia karena serangan jantung. Sementara 30 penumpang yang terluka langsung mendapat perawatan di Rumah Sakit Bangkok. Inilah kondisi di dalam pesawat Singapore Airlines setelah mengalami turbulensi hebat dalam penerbangan dari London ke Singapura. Sejumlah kerusakan terlihat di kabin pesawat akibat goncangan yang hebat, saudara. Kerusakan terlihat pada bagian bagasi kabin akibat sejumlah benturan. Seorang penumpang Singapore Airlines yang terluka menceritakan suasana tegang saat pesawat mengalami turbulensi hebat. Panikan penumpang terjadi saat turbulensi dan banyak penumpang yang terbentur karena saat peristiwa terjadi tidak sedang menggunakan sabuk pengaman. Akibat peristiwa ini tak hanya mengalami luka, banyak penumpang yang mengalami trauma. I'm in a lot of pain, and it was quite scary, but yeah, I don't think I'll be flying again for a while. Look, one huge loud noise, things were coming through the ceiling, water everywhere, people crying. Yeah, it wasn't a fun. Mengalami turbulensi hebat selama 4 menit saat penerbangan hingga membuat satu penumpang meninggal dunia. Lebih lengkap soal peristiwa ini, saudara, kita bahas bersama dengan pengamat penerbangan Gary Suyatman dan pilot pesawat Hanafi Herlim. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore. Yang pertama saya ingin ke Pak Hanafi. Pak Hanafi, apa yang bisa Anda lihat dari peristiwa ini? Apakah soal turbulensi ini sebetulnya bisa terdeteksi atau tidak di perangkat pesawat untuk saat ini? Baik, terima kasih. Selamat sore semua pemirsa di rumah atau dimanapun juga Anda berada. Ada 3 statement yang akan saya sampaikan. Kasus turbulensi ini itu dinamakan Clear Air Turbulence atau disingkat CAT, CAT. Di mana CAT ini kalau saya bagi 3. 1, unidentified. Kedua, unseen, tidak dapat terlihat. Yang ketiga, unpredictable, tidak dapat diprediksi. Karena pilot tidak bisa melihat unseen. Lalu alatnya di dalam kokpit yaitu weather radar unidentified atau tidak bisa diidentifikasi karena posisi clear air turbulence itu cuaca dalam keadaan clear, total clear, dan biasanya terjadi pada saat summertime atau di musim panas. Kalau di musim hujan, awan buruk putih mengkilat sekali atau hitam pekat, itu tandanya ada turbulence di dalamnya. Pilot bisa melihat dari mata, bisa lihat dari weather radar juga nampak kelihatan warnanya hitam pekat atau magenta merah, itu jelas dan pilot pasti akan menghindar. Sebelum itu pilot akan mengurangi speed. Ini kalau sampai tak terdeteksi, apa yang jadi penyebabnya clear air turbulence ini, Pak Hanafi, biasanya?
itu terdapat jet stream, di mana aliran udara cepat dan aliran udara lambat itu bertemu di tengah-tengah seperti itu, dan kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa merasakan. Tahu-tahu pada saat masuk di dalam koridor itu, barulah kita merasakan bahwa di situ terjadi guncangan yang hebat sekali. Jadi tiga poin tadi yang tidak bisa kita lakukan. Susah terdeteksi, tak terlihat. Pak Geri, bagaimana Anda melihat? Kalau kita lihat tadi dari dampak kerusakan begitu parah di dalam kabin pesawat Singapore Airlines ini. Dengan melihat kriteria seperti ini, apakah langkah yang sudah dilakukan oleh pilot ini tepat atau menurut Anda, Pak Geri? Gini, saya pertama mau koreksi dulu ya. Itu turun dari 37.000 ke 31.000 itu bukan karena turbulensinya. Itu setelah turbulensi terjadi atau sesedang, di mana krunya pasti akan mikir, kita harus keluar dari turbulensi ini, kita kemana? Mereka bisa lihat turbulensinya di kiri, di kanan, di depan, seperti apa. Jadi cara paling bagus adalah ganti ketinggian. Nah, karena mereka sudah 37.000 kaki, mereka akan turun, cari ketinggian lebih rendah yang sampai tidak ada turbulensinya. Makanya mereka turun. Dan turun 6.000 kaki dalam 4 menit itu bukan penukik, itu mah biasa aja sebenarnya gitu. Dengan kondisi pesawat datar turun seperti itu ya? Bukan, itu desain biasa ya, 37 ke 31.000 dalam 4-6 menit itu biasa. Itu nggak masalah. Yang kejadian itu justru sebelum itu ya. Ini informasi ini timbul karena ada salah pengertian dari data yang dipublish oleh situs Para 24 dan mereka sendiri sudah mengkoreksi. Ya. Mereka sudah mengeluarkan statement bahwa turbulensi terjadi sebelum itu, di mana pesawatnya berada dari 37.000 kaki sampai 37.600 dan turun sampai ke 36.750 lah kalau nggak salah. Jadi sekitar 1.000 feet lah dia naik turun, tapi juga tidak goncang besar, itu ada gradasinya untuk naik turunnya. Nah, kalau turbulence itu bukan berarti langsung terjun, itu bukan turbulence. Ya. Tadi Kapten Hanafi bilang turbulence itu goncangan, bisa macam-macam, bisa dari. Tapi yang jelas dampak yang dirasakan, yang terlihat juga di kabin itu akibat turbulence kalau menurut Anda ya, Pak Geri ya? Betul sekali, betul sekali. Gini, saya sendiri di daerah situ pernah ngalamin turbulence yang berat sampai kabinnya berantakan, pernah. Ya. Dan itu ya kayak begitu gitu, cuman untungnya waktu itu nggak ada cedera karena kita pakai seatbelt semua kebetulan. Gitu. Jadi kita juga masih belum jelas apakah ini clear turbulence atau tidak, karena kita harus ingat ini terbang 11 jam dari London, sudah 11 jam dari London menuju Singapura. Penumpang tidur biasanya, mereka tuh biasanya baru mau bangun setelah nggak lama dari titik turbulence itu, mereka bangun siap makan terus descend masuk ke Singapura. Lagi tidur banyak orang pakai seatbelt. Bisa saja pilotnya sudah nyalakan lampu seatbelt, tapi karena banyak tidur jadi nggak tahu. Gitu. Itu karena masih dalam penyelidikan untuk saya. Tapi Pak Hanafi, kalau misalkan sebagai pilot nih bagaimana ketika melihat kondisi yang tak terprediksi, tak terlihat, bagaimana kondisi handlingnya? Karena kan ketinggian saat itu autopilot nih tadi, bisa sedang istirahat atau bagaimana Pak Hanafi? Pada saat terbang, berapapun ketinggian itu, kalau turbulence hebat seperti ini, itu biasa terjadi di high level atau di ketinggian yang tinggi di atas 30, 35 sampai dengan 39.000 kaki. Karena seluruh pesawat wide body pada umumnya terbang sekitar 39.000 kaki. Dia nggak akan mungkin bisa terbang di atas 40.000. Sangat-sangat jarang dan kecil kemungkinan. Dan satu-satunya yang terjadi ini sangat mungkin besar adalah clear air turbulence, di mana CAT tidak akan mungkin terjadi di low level. Jadi pada saat terbang, aman-aman saja. Karena si pilot tidak tahu akan terjadi hal seperti ini. Karena cuaca clear di depan, terang benderang, dan dia tidak akan mengira kalau dia akan masuk ke dalam sebuah koridor, yang mana koridor tersebut terjadi jet stream, dan disitulah yang akan membuat goncangan hebat, turbulence itu bisa updraft, bisa downdraft, bisa naik, bisa turun, seperti itu. Artinya naik turun itu kena hempasan ke atas, kena hempasan ke bawah. Seperti itu, Pak. Itu biasanya apa yang dilakukan pilot ketika langsung berada dalam kondisi darurat seperti itu? Ini biasanya berapa lama sih kalau turbulensi itu terjadi, Pak Hanafi?
Kalau saja turbulence itu terjadi kelihatan di radar, kita bisa tahu berapa lama, berapa jauhnya. Karena jaraknya, lebarnya, kita bisa tahu kira-kira seberapa. Tapi kalau ini clear air, tidak melihat apa-apa ke depan, kita nggak tahu sampai kapan. Oke. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan oleh pilot adalah, betul apa kata Pak Giri tadi, bahwa pilot biasanya minta naik atau minta turun. Kalau minta naik, jelas nggak mungkin. Karena apa? Karena kemampuan pesawat itu ada batasnya. Pada ketinggian tersebut itu adalah sudah maksimum yang diminta oleh pilot. Mau tidak mau, dia harus turun. Kalau ke kiri atau ke kanan, juga tidak memecahkan masalah. Karena pasti ada. Turbulensi itu biasanya mendatar sekian lebarnya. Dan mau tidak mau, jalan satu-satunya dia turun. Makanya dalam grafik itu kelihatanlah turun sampai sekian ribu feet. Dan itu bukannya menukik. Itu hanya mengurangi ketinggian supaya keluar dari koridor turbulence tadi. Oke. Gitu. Baik. Pak Giri, kalau turbulence yang seperti ini, di clear air turbulence ini biasanya bisa terjadi juga nggak di cuaca buruk atau momen seperti apa biasanya, Pak Giri? Begini, clear air turbulence tadi seperti Kapten Nafi bilang itu biasanya lagi jauh dari cuaca, dari awan dan lain-lain. Yang biasa bisa deteksi itu kalau misalnya kondisi banyak awan tipis atau dekat dengan awan badai gitu. Di daerah Teluk Bengal, di daerah dekat Myanmar itu memang kondisinya biasanya banyak awan badai tapi jauh-jauh ya. Dan memang secara random ada clear air turbulence tersebut. Saya dalam 10 tahun terakhir kalau terbang lewat Teluk Bengal nggak kena turbulence. Dari ringan sampai berat itu ada. Dan kadang-kadang mereka itu juga dekat dengan cuaca, ya kena juga gitu. Tapi kalau itu seperti Kapten Nafi bilang, itu pilotnya bisa memprediksi. Jadi, ya. Baik, Pak Hanafi, ini belum sempat memasang seatbelt. Apa yang harus dilakukan penumpang ketika ada dalam kejadian seperti ini? Singkat saja Pak Hanafi, bagaimana untuk keamanannya? Kalau orang yang sering naik pesawat, dia akan berpikir cepat, sigap, cepat duduk dimanapun juga, di mana ada bangku di kiri dan kanan. Karena itu kan penumpang cuma ada 200-an sekian. Iya, sementara bangku yang kosong banyak. Kalau dia sedang berjalan, pada saat kejadian seperti itu, dia akan cepat mencari kursi dan cepat pasang seatbelt. Itu saja kuncinya. Dan kenapa bisa terjadi korban? Sebelum berita ini melebar, saya sudah punya prediksi. Yang meninggal itu, satu, pasti orang tua. Yang kedua, kemungkinan besar dia mempunyai penyakit, yaitu penyakit jantung atau kena heart attack, di mana orang kena heart attack itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah mungkin dia sedang stres, tegang, misalnya nonton film horor atau nonton film tinju barangkali. Jadi ada perasaan tegang seperti itu. Dan yang 30-an orang itu luka lebam karena apa? Itu 1000%, bukan 100%. 1000% tidak menggunakan seat belt. Jadi dia bisa dari tempat kursi dia duduk, dia bisa terbang sampai ke atas, sampai di atas dia jatuh lagi. Bisa juga ke kiri dan ke kanan. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Hanafi Harlim dan juga Pak Giri Suyatman untuk pandangannya dalam peristiwa yang terjadi pada Singapore Airlines kemarin. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih.